Bismillahirrahmanirrahim. Pada gambar di bawah ini, ABC adalah segitiga siku-siku sama kaki. Nah, ini ya. Jadi ada clue di sini, yaitu sama kaki. Ya, segitiga siku-siku sama kaki. Gitu ya. Segitiga siku-siku sama kaki. Dengan sudut C-nya adalah 90 derajat dan panjang AC-nya adalah 20 cm. Nah, kalau panjang AC-nya 20 cm di sini ya, dia 20 cm, maka ya di bawah juga 20 cm karena kan sama kaki. Ya, berarti di sini 10 cm, di sini juga 10 cm. Nah, gitu ya. Nah, kemudian sifatnya untuk segitiga siku-siku sama kaki ya, untuk mencari sisi miringnya, ya kan kita bisa menggunakan Pitagoras ya, tapi ada sifatnya. Kalau misalkan, nah gini ya, ini misalnya segitiga siku-siku sama kaki misalkan ya. Di sini ada A, di sini A, maka sisi miringnya adalah A akar 2. Jadi kita tinggal menambahkan akar 2 saja ya. Berarti ini kan AC-nya adalah 20 ya. Tingginya 20, alasnya juga 20. Maka sisi miringnya adalah 20 akar 2. Nah, gitu ya. Berarti ini adalah 20 akar 2 dari A ke B-nya. Maka panjang AD-nya adalah berapa? Panjang AD adalah 10 akar 2. Ya ini juga sama. Ya, 10 akar 2. Karena 10 akar 2 ditambah 10 akar 2 sama dengan 20 akar 2. Nah, jelas ya? Oke. Nah, di sini yang ditanya adalah panjang DE. Panjang DE ini ya, kakak misalkan dengan X ya. Nah, gitu. Yang diminta adalah X. Maka kita perhatikan segitiga BED. Nah, cek ya. Cek segitiga BED. Nah, maka untuk menentukan nilai X ini, kita menggunakan apa? Konsep Pitagoras lagi. Nah, gitu ya. Maka kita menggunakan konsep Pitagoras. Oke. Berarti ya, alas kuadrat Pitagoras ya. Alas kuadrat ditambah tinggi kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat. Ya, sisi miring kuadrat. Maka A-nya, alasnya adalah 10 kuadrat, tingginya adalah X kuadrat, sisi miringnya adalah 10 akar 2 kuadrat. Oke. Nah, 10 pangkat 2-nya ini kakak pindahin ke kanan, ya. Berarti 10 akar 2 dikuadratkan hasilnya berapa? 200. 10 kuadrat jadi 100 ya. Nah, gitu. Maka pangkat 2-nya pindah. Pangkat 2-nya pindah menjadi akar pangkat 2. Berarti X sama dengan akar dari 100. Maka X-nya adalah 10. Maka jawabannya adalah yang C. Seperti itu ya. Oke, ini pembahasannya. Kita lanjut ke nomor selanjutnya. Oke, nomor 5. Sebuah bujur sangkar atau persegi ya, dan segitiga sama sisi. Ingat, segitiga sama sisi. Mempunyai keliling yang sama. Jika sisi segitiga tersebut 3 cm lebih panjang dari bujur sangkar, maka keliling bujur sangkar sama dengan berapa? Oke, coba kita lihat. Nah, kita ilustrasikan dengan seperti ini ya. Ada gambar persegi, ya dengan seluruh sisinya sama. Begitu juga dengan segitiga sama sisi, maka seluruh sisinya juga sama. Kakak misalkan, ya perseginya kakak misalkan dengan X, seluruh sisinya, dan segitiganya kakak misalkan dengan Y. Nah, di sini keterangannya katanya apa? Kelilingnya ini sama. Nah, rumus keliling itu kan kita tinggal menjumlahkan seluruh sisinya aja ya. Nah, maka kita dapat berarti 4X ya. Kelilingnya sama berarti 4 dikali X sama dengan 3 dikali Y. Oke? Nah, inilah yang kita simpan. Oke, nanti kita simpan ya. Kemudian katanya, jika sisi segitiga 3 cm lebih panjang, artinya Y di sini, ya Y di sini adalah 3 cm lebih panjang daripada bujur sangkar. Maka X ditambah 3 ya sama dengan Y. Oke. Nah, ini kita tinggal menggantikan aja, kita tinggal substitusi ya.
substitusi yang ini, Y sama dengan X plus 3, kita substitusikan ke sana. Kita ganti Y-nya. Berarti kita dapat 4X sama dengan 3 dikali dengan X plus 3, gitu. Berarti 3-nya masuk ya. 3-nya masuk, berarti 3X plus 9, 3X-nya pindah. Berarti 4X min 3X sama dengan 9, maka X sama dengan 9. Sekarang yang ditanya adalah keliling bujur sangkarnya. Tadi keliling bujur sangkar rumusnya apa? 4 kali X ya? Nah, gitu ya. Keliling sama dengan 4 dikali dengan X. Oke. X-nya itu adalah 9, berarti 4 dikali dengan 9. Maka kita dapat hasilnya adalah 36 cm. Oke. Maka kita dapat jawabannya adalah yang B. Oke. Bisa ya? Bisa. Nah, kita lanjut ke nomor berikutnya. Oke, kita masuk ke nomor 6. Ya, di sini berdasarkan gambar di bawah ini, nilai Y adalah berapa? Ya, coba dilihat sini ada segitiga. Ya, ada segitiga dan ada sudut tambahan di sini X plus 30 derajat. Nah, jika kita ingin menentukan nilai Y, maka nilai X di sini harus ditentukan terlebih dahulu. Ya, nah untuk mencari X yang di sebelah kiri sini, ya kita memerlukan bantuan dari 70 dan X plus 30 ini. Nah, hubungan antara mereka berdua, ya hubungannya apa? Ada yang masih ingat? Ya, berpelurus ya. Saling berpelurus ya. Saling berpelurus. Total seluruhnya sudutnya, jika dia berpelurus itu berapa? Berpelurus ya. Maka totalnya adalah berapa? 180 derajat ya. Nah, bentuknya seperti ini ya. Kalau misalkan kalian lupa, nah cek lagi. Ini misalkan ada A, ini B ya. Maka sifatnya adalah A ditambah B sama dengan 180 derajat. Oke ya. Maka kita bisa hitung di sini, maka 70 ditambah X plus 30 sama dengan 180 ya, 180 derajat. Nah, 70 tambah 30 kan 100. 100-nya pindahin ke kanan ya. Berarti X sama dengan 180 min karena pindah ya. Jadi 100 derajat. Terus X sama dengan 180 dikurangi 100, berarti 80 derajat adalah nilai X-nya. Begitu ya. Jadi kita dapat udah nilai X. Nah, total seluruh sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Maka kita bisa dapat ya sudut X ditambah sudut Y ditambah 70 sama dengan 180 derajat ya. Nah, 70-nya kita pindahin dan nilai X-nya kita ganti dulu ya. Kita ganti dengan 80 ditambah Y ditambah 70 sama dengan 180. Nah, Y-nya sama dengan 80 tambah 70 adalah 150. Berarti 150-nya pindah ke kanan. Ya, 150-nya pindah ke kanan, ini 100 ya. No, maka nilai Y-nya adalah 180 dikurangi 150 adalah 30 derajat. Maka jawabannya adalah yang B. Gitu ya. Kita lanjut. Ya, kita lanjut ke nomor 7. Perhatikan pasangan himpunan berikut ini. Ya, ada nomor 1, 2, 3, 4. Nah, nomor 1 ini ada A sama B ya. Nah, bilangan cacah antara 0 dan 4. Ingat, ya karena di sini tandanya nggak ada sama dengan, berarti nanti mulainya dari angka setelah 0 dan berhenti sebelum 4. Gitu ya. Terus ini faktor prima dari 30. Nah, kita hitung dulu yang pertama ya. Tapi kita lihat dulu deh pertanyaannya. Dari pasangan himpunan tersebut yang dapat dibuat korespondensi satu-satu itu adalah apa ya? Nah, jadi korespondensi satu-satu ini syaratnya adalah ya, syaratnya itu himpunan A dan himpunan B itu banyaknya anggotanya itu sama. Ya, memiliki banyak anggotanya sama banyak ya. Maka kita harus tentukan dulu nih satu-satu ya semuanya ya. Oke, kita tentukan dulu untuk yang nomor 1 ya, untuk yang 1A berarti bilangan cacah ya yang antara 0 dan 4 berarti 1, 2, 3 ya. Jadi kita mulai dari setelah 0 dan berhenti sebelum 4. Oke,
faktor prima dari 30. Nah, kalau faktor prima dari 30 ya, kalian gunakan pohon faktor. Ya, 30 kalau tulis di sebelah kanan ya. Nah, 30 kalau difaktorin berarti berapa nih? 215 gitu kan ya. 35 berarti 235. Kita tulis deh. 235. Udah deh. Berarti ini sama ya. Nah, berarti ini satu benar. Ya, ini satu benar karena banyaknya anggotanya sama-sama tiga kan. Terus huruf vokal itu sama dengan berapa aja atau apa aja, yaitu a, i, u, e, o gitu kan ya. Terus bilangan asli kurang dari 4. Nah, bilangan asli kurang dari 4. Asli itu mulai dari angka berapa? Dari satu. Good. Berarti satu, 2, 3. Ya, karena kan kurang dari 4. Lanjut untuk yang K-nya. Yang K-nya ini A, B, C, D. Berarti udah selesai nih. Dan ini faktor dari 6. Faktor dari 6 itu berapa aja? Berarti kan nggak ada kalimat faktor prima ya. Kalau nggak ada tulisan faktor prima, cuman faktor aja seperti ini, berarti kita cari perkalian 6. Nah, 6 bisa dikali berapa aja? Berarti 1, 6, 2 sama 3. Nah, 1, 2, 3, 6 ini adalah faktornya. Gitu. Berarti 1, 2, 3, 6. Nah, berarti ini kan banyak anggotanya sama lagi ya. Berarti ini benar, ini salah. Oke, nah ini udah ada 1, 3. 1, 3 pasti 4. Berarti jawabannya yang B. Ya, yang 4 ini nggak perlu dicari lagi. Ya, tapi kalau misalkan mau cari, is oke, nggak apa-apa. Tapi kan kita dikejar waktu ya. Kalau dikejar waktu, kalau udah ada 1, 3, lihat di opsi. Oh, 1, 3, 4. Oh, berarti yang B. Gitu ya. Karena yang lainnya kan nggak ada yang 1, 3. Ya, kecuali ada yang 1, 3 juga. Begitu. Ya, tapi boleh kalau misalnya gini, bilangan prima kurang dari 8, boleh deh kita cari ya. Kalau kurang yakin, ya, bilangan prima kurang dari 8, yaitu berapa aja? 2, 3, 5, 7. Bener kan? Ada 4 ya. Ya, bilangannya juga sama-sama ada 4. Ada 4 juga. Berarti ini juga benar, ya. Begitu caranya. Kita lanjut ke nomor setelahnya ya, nomor 8. Oke, kita masuk ke nomor 8. Perbandingan panjang dan lebar sebuah persegi panjang adalah 5:3. Jika lebarnya 12 cm, maka perbandingan keliling persegi panjang terhadap luasnya adalah berapa? Artinya nanti ya, kita cari kelilingnya berapa, kita bandingkan terhadap luasnya. Oke, keliling dibandingkan dengan luasnya. Oke, di sini keterangannya udah ada diketahui nih ya. Diketahui perbandingan panjang dan lebarnya adalah 5:3. Dan lebar juga sudah diketahui 12. Maka ini enak ya, bisa kita hitung ya, bisa kita hitung. Jadinya panjang dibandingkan lebar ya 5:3. Nah, panjang yang sebenarnya ya, panjang sebenarnya itu adalah kita nggak tahu nih panjangnya berapa dibandingkan dengan 12 gitu kan ya. Nah, cara pengerjaannya gini. Kita turunin aja dari 3 ya, dari 3 ini ke 4, ke 4 ketahuan deh. Ya, dari 3 ke 12 berarti dikali berapa? Dikali 4. Nah, maksudnya gitu. Nah, lanjut. Berarti 5 juga sama. Ya, karena 5 ini kita mau tahu panjang sebenarnya berapa, maka kita kali 4 juga. Nah, biar sama ya. Berarti si panjang sebenarnya ya adalah berapa? Adalah 5 dikali 4, yaitu 20. Nah, kita udah dapat panjang sama lebar sebenarnya ya. Makanya kita pakai nanti ini. Yang atas ini hanya untuk perbandingan saja. Nah, kita pakai yang bawahnya saja. Oke, lanjut. Kita lanjut. Yang tadi keliling ya. Oke, kita hitung gini. Keliling, keliling banding luasnya. Nah, kelilingnya itu berapa rumusnya? Rumusnya apa? 2 dikali panjang ditambah lebar. Good. Nah, untuk luasnya ya kita semua tahu, yaitu panjang dikali lebar. Jadi kita masukin angkanya. Berarti 2 ya, 20 ditambah 12 dibandingkan dengan 20 dikali 12. Ya udah, kita hitung ya. Berarti 20 ditambah 12, 32. 32 dikali 2 adalah 64. Kita bandingkan dengan 240 ya. Oke, 240. Udah, lanjut. Kita sederhanain deh. Sama-sama dibagi berapa kira-kira? Dibagi 8 dulu aja kali ya. Boleh, ini kita bagi dengan 8. Kakak tulis di sebelah atas. Berarti 8 banding 30. Gitu kan ya? Nah,
ini masih bisa disederhanain lagi. Kita bagi lagi, kita bagi dengan 2, yaitu 4:15. Jawabannya adalah yang C. Begitu ya? Bisa ya? Kita lanjut ke nomor berikutnya. Ya, nomor 9, penjabaran dari 2P min setengah dipangkatkan 2 adalah berapa? Nah, di sini ya, kakak mau jelasin dulu tentang konsep dasarnya. Ya, jadi ketika ada A ditambah B dikuadratkan, maka berubah menjadi A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Kak, dapat A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat ini dari mana? Ya, ini didapat ketika kalian ya kali pelangi. Nah, gitu ya. Ketika A plus B dikali dengan A plus B juga, kan caranya gitu ya, dikali gitu. Nah, untuk lebih cepatnya adalah dengan sifat ini. Nah, gitu ya. Dengan sifat ini akan lebih cepat. Nah, disoalin kan negatif. Berarti kalau negatif gimana? Nah, A plus min ya, sorry. Min kita kurang. Nah, gitu. Berarti menjadi A kuadrat min 2AB. Tetap B-nya, B kuadratnya tetap positif. Bedanya cuma di tengahnya aja. Ya udah, sekarang kita ganti ya soalnya dengan 2P min setengah dipangkatkan 2. Ya udah, kita ganti A-nya menjadi 2P, B-nya menjadi setengah gitu ya. Maka 2P dikuadratkan min 2 dikali dengan 2P dikali dengan setengah ditambah dengan setengah dikuadratkan. Maka kita dapat 2P dikuadratkan menjadi 4P kuadrat min, nah 2 yang ini kakak coret ke bawah ya. Berarti min 2 dikali P, berarti min 2P. Gitu. Ya, setengahnya dikuadratin. Jadi berapa? Jadi 1/4. Good. Maka jawabannya adalah yang D. Gitu ya. Gampang ya. Jadi jangan bingung kalau misalkan ada pecahan-pecahan kayak gini tuh pengerjaannya gimana. Ya kalau kalian nggak mau pakai sifat ini, boleh dikali pelangi kayak gini ya. Nah, kayak yang sebelah kanan atas ini, boleh kalian cara pelangi seperti ini. Cuman agak lama ya. Oke, itu dia. Kita lanjut. Lanjut. Oke, nomor 10, bentuk sederhana dari 1 plus X per Y per 1 min X kuadrat per Y kuadrat adalah, nah, cara pengerjaannya ya, jangan dikerjakan satu-satu. Maksudnya, jangan dikerjakan atasnya dulu, dikerjakan gitu ya. Terus dibagi dengan yang bawah, itu lumayan lama ya. Maka cara pengerjaannya adalah kan kita nggak mau ada pecahan ya. Kita nggak mau ada pecahan, apalagi ada pecahan dalam pecahan. Nah, ini yang kita juga jangan sampai ya. Jangan sampai ada gitu. Maka nanti kita hilangkan si Y sama Y kuadratnya ini. Dengan cara apa? Nah, coba lihat sini ya. 1 ditambah X per Y per gitu ya. 1 min X kuadrat per Y kuadrat. Nah, dengan cara apa? Kita bisa menghilangkan Y dengan Y kuadrat ini dengan cara dikali dengan sesuatu yang sama, yaitu adalah KPK-nya ya. KPK dari Y dan Y kuadrat adalah Y kuadrat. Maka, semua yang di atas kita kalikan dengan Y kuadrat, ya. Semua ada di bawah juga sama, kita kalikan dengan Y kuadrat. Begitu. Maka, kita dapat 1 dikali Y kuadrat adalah Y kuadrat. Ditambah X per Y dikali dengan Y kuadrat. Hasilnya adalah XY. Gitu ya. Yang bawah, kita kalikan dengan Y kuadrat semua, berarti Y kuadrat min X kuadrat. Nah, gitu ya. Kemudian yang atas kita faktorkan, artinya kita keluarkan yang sama. Ya, kita keluarkan yang sama, yaitu Y-nya yang sama ya. Y-nya keluar, ini menjadi Y plus X. Yang bawahnya, ya, penyebutnya adalah, ingat, sifatnya. Nah, kakak ingetin lagi. Sifatnya ketika ada A kuadrat min B kuadrat menjadi, ya, A plus B dikali dengan A min B. Nah, ini ya. Ini sifat selisih kuadratnya ya. Oke, kita lanjut. Ya, Y kuadrat berarti ya udah kita tinggal ganti. Nah, gitu ya.
Berarti Y min X, Y plus X. Gitu. Nah, yang sama siapa? Yang sama adalah ini kan. Nah, ini kita coret. Sama. Maka jawabannya adalah Y per Y dikurang X. Jawabannya adalah yang A. Ah, gitu. Bisa ya? Jadi nggak perlu kalian kerjakan satu-satu. Atas dulu, bawah dulu, terus dibagi. Wah, itu lumayan lama ya. Maka dengan cara dikali seperti ini lebih cepat. Lanjut? Lanjut.